Jalan kita mendaki, kita tahu bahwa ini pasti menuju ke puncak. Dan mendaki itu pasti berat, mendaki itu pasti penuh tantangan. Tapi mendaki itulah yang mengantarkan kita ke puncak-puncak baru yang bisa kita raih. Nah, jadi kalau lagi kuliah dan jalannya datar, dan kalau lagi kuliah jalannya menurun, apa artinya? Sedang tidak kemana-mana. Insya Allah yang memilih hadir ke tempat ini adalah orang-orang yang selalu siap memilih jalan yang mendaki. Bersama kita bangkit. Pada masa pembelajaran itu kita tidak tahu bahwa kita ini sedang dilatih untuk ditemukan dengan masalah, dilatih untuk berpikirnya sistematis, dilatih untuk berpikirnya terstruktur, dilatih untuk orientasi pada solusi. Proses pelatihan itu berjalan tanpa disadari, sadarnya ketika ketemu masalah. Karena itu buat teman-teman semua, sungguh merugi bila berada di Jogja, apalagi di Gajah Mada, dan hanya dari tempat kosan, dari rumah ke kampus saja tanpa mengejar kegiatan lain. Jadilah mahasiswa yang sibuk, jadilah mahasiswa yang kekurangan waktu, jadilah mahasiswa yang kerepotan mengatur jadwal. Kalau mahasiswa santai, Anda sedang bermasalah. Wes, lihat jadwal masing-masing. Siapa yang santai ini, teman-teman? Ada yang pencinta alam nggak di sini? Ini bukan masalah, pencinta alam bukan masalah. Ada yang pencinta alam? Ada, atau gini dah, ada yang suka naik gunung? Nah, naik gunung ya. Apa yang menarik? Teman-teman kalau naik gunung, berangkatnya jam berapa? Malam. Habis isya berangkat, bukan? Supaya apa? Sampainya pas menjelang subuh, betul ya? Lalu lihat matahari terbit. Dulu kita sering ke Kaliurang, Bebeng, tempatnya waktu itu masih ke rumahnya Mbah Marija. Ya, rumah Mbah Marija itu posnya, habis itu kita naik ke atas sampai ke Merapi. Selalu naiknya malam, jam 8, jam 9 naik ke atas. Sampai ke puncak, lihat matahari terbit, lalu turun. Refleksi saja, apa sih yang terjadi kalau mendaki gunung itu? Ketika kita mendaki gunung dalam kegelapan, kita belum tentu tahu rute. Tapi yang pasti, kalau jalannya itu datar, maka kita tidak sedang kemana-mana. Okay? Kalau jalannya itu menurun, kita lebih tidak kemana-mana. Jalan datar itu nyaman, jalan menurun itu lebih nyaman. Tapi kalau jalan kita mendaki, kita tahu bahwa ini pasti menuju ke puncak. Dan mendaki itu pasti berat, mendaki itu pasti penuh tantangan. Tapi mendaki itulah yang mengantarkan kita ke puncak-puncak baru yang bisa kita raih. Nah, jadi kalau lagi kuliah dan jalannya datar, dan kalau lagi kuliah jalannya menurun, apa artinya? Sedang tidak kemana-mana. Insya Allah yang memilih hadir ke tempat ini adalah orang-orang yang selalu siap memilih jalan yang mendaki. Loh, Anda kan bisa aja di rumah nonton santai, bukan? Anda memilih datang. Sama, saya waktu itu kalau biasanya dulu dialog Ramadan itu harinya Minggu. Kita lihat zaman asar hari Minggu. Hari Minggu kita datang, duduk paling depan. Waktu itu tidak punya mikrofon dan alat-alat ini, nyatet. Kepuasannya adalah ketika berbicara, mendengar langsung dari pembicara-pembicara yang datang dari Jakarta. Dan inilah teman-teman semuanya contoh, saya refleksikan apa yang kita alami di Jakarta dengan apa yang menjadi pengalaman ketika masa-masa kuliah dulu. Jadi buat teman-teman semua di sini, perjalanan Anda masih panjang. Kalau tadi disebut judul resmi yang diumumkan lewat kegiatan ini adalah Indonesia ke depan. Anda semua adalah pemilik Indonesia ke depan. Teman-teman semua adalah
orang-orang yang akan meneruskan sejarah di Republik ini. Jadi saya titip pada teman-teman semua. Ini judulnya, menjadi manusia bernilai, menyongsong Indonesia memimpin 2045. Dan Indonesia tidak akan bisa mengambil posisi global kalau kita manusia-manusia tidak global. Saya sering garis bawahi, lokasi lahir boleh di mana saja, lokasi belajar boleh di Jogja, tapi kompetensi harus tingkat dunia. Kompetensi dunia. Dan kalau kompetensi dunia, akarnya apa? Iman, Islam, akhlak. Ini akarnya, jangan goyang itu. Itu pegang tuh, yang kuat. Iman, Islam, akhlak itu pegang tuh. Oke? Sesudah itu bangun kompetensinya di bidangnya masing-masing. Ini betul-betul saya titip. Kenapa? Gapnya sekarang kuat, teman-teman. Kuat sekali, jauh sekali. Harus. Jadi kalau di Jogja, saya berharap teman-teman membangun jejaring global. Semua punya HP, punya Facebook, punya apa lagi? Instagram, punya TikTok, apalagi Hello dan lain-lain lah. Facebook, siapa temannya di sini? Kalau yang di Facebook itu adalah teman SD, SMP, tetangga, dan teman kuliah, maka alat amat maju ini digunakan untuk melanggengkan hubungan tradisional masa lalu. Tapi kalau yang dibangun di sini, Anda kuliah geologi, maka Anda tersambung dengan pusat-pusat penelitian geologi termaju di dunia. Anda tergabung dengan ahli-ahli geologi termaju di dunia. Apa yang terjadi? Lokasi yang tampaknya jauh tersambungkan dengan teknologi. Ini hikmah dari pandemi. Pandemi kemarin memberikan hikmah kepada kita untuk pemanfaatan teknologi bagi pemotongan jarak yang semula amat jauh. Jadi teman-teman semua, PR kita masih banyak. Saya di Jakarta, PR-nya juga masih banyak. Karena itu kalau saya sampaikan beberapa hal yang mendasar tentang mobilitas dan lain-lain, itu contoh yang kita selesaikan. Tapi yang terakhir, saya nilai yang paling saya bawa dari Gajah Mada ini adalah pesan tentang keadilan. Kampus ini itu serius memikirkan soal ketimpangan. Kampus ini mendiri kita untuk bicara tentang keadilan. Dan ketika saya bertugas di Jakarta, ini salah satu yang saya pegang. Di Jakarta ini sekalian teman-teman, harga tanah itu mahal dan tanahnya tidak bisa tambah. Tanah di Jakarta terus gitu aja. Apa yang terjadi? Ada satu periode di mana PBB di Jakarta itu naik 500%, 5 kali lipat. Kalau naik sampai 500% artinya apa? Artinya ini adalah kebijakan pemindahan warga tidak mampu keluar Jakarta. Karena itu ketika ini sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, ya, tidak usah disebut tahunnya. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang yang tergeser di Jakarta. Kota-kota, kawasan-kawasan kota yang dulunya penuh dengan tokoh-tokoh seperti Menteng, satu-satu menjual rumahnya. Kenapa? Tidak mampu bayar PBB. PBB-nya mahal sekali karena NJOP-nya 500%. Jadi kemarin kami buat kebijakan di Jakarta ini bahwa PBB tidak boleh naik. Karena itu PBB selama ini tidak pernah dinaikkan. Lalu yang kedua, pembebasan PBB bagi semua orang yang berjasa bagi Republik ini. Semua. Guru, dosen UGM, kalau rumahnya Jakarta gratis PBB-nya. Masalahnya rumahnya di Jogja, jadi bayar PBB. Tapi di Jakarta, guru, dosen, 0 PBB-nya. Keluarga pahlawan, keluarga dosen sampai 3 generasi 0. Apa pesan yang bisa mereka? Bahwa jangan sampai keluarga-keluarga pendiri Republik ini mereka terusir dari tanah yang mereka perjuangkan kemerdekaannya. Boleh. Dan itu pesan yang sangat kuat. Almarhum Pak Mugiarto, dosen saya, Pak Mugiarto, dan Profesor Lukman Sutresno, Allah yarham, semua sudah wafat sekarang. Mereka orang-orang yang selalu menekankan pada masa-masa kuliah dulu betapa pentingnya menjaga itu. Dan banyak nama-nama lain yang kita ingat. Karena itu saya berharap buat teman-teman semua di sini,
gunakan kesempatan pembelajaran yang ada untuk menjadi bekal, ya hari ini ya besok. Karena mahasiswa itu dua peran, peran kekinian, peran masa depan. Peran kekinian, Anda bagian dari masyarakat. Mahasiswa tidak boleh berhenti kritis. Mahasiswa harus kritis. Karena kalau mahasiswa tidak kritis, maka dia sedang mematikan peran kekinian sambil menyiapkan masa depan. Karena kemudaannya punya masa depan. Dan mengkritik itu boleh saja. Itu hak Anda, dan itu harus dimanfaatkan. Untuk apa? Menajamkan kepekaan atas persoalan di masyarakat. Insya Allah nantinya ini akan menjadi bekal. Dan saya ingin sampaikan terima kasih pada Masjid Kampus Jamaah Salahuddin. Saya lihat daftar ceramahnya itu sampai menjadi viral tulisannya, untuk ceramah di kampus GM, di Masjid Kampus setiap hari bisa jadi doktor. Berat sekali ini materinya dari hari ke hari dengan pembicara yang macam-macam semuanya. Ini kesempatan yang tidak bisa Anda ulang. Kita berharap itu dimanfaatkan dan insya Allah ini menjadi bekal. Bapak sekalian, saya akan akhiri sampai di sini. Dan saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada saudara semua yang hadir. Saya minta kita saling mendoakan. Doakan saya 6 bulan ke depan bisa husnul khotimah. Dan saya doakan Anda semua yang sedang kuliah bisa kuliahnya tuntas. Dientengkan jodohnya. Lebih keras tuh suaranya. Dan insya Allah nantinya bisa tuntas kuliahnya. Yang sedang menyelesaikan skripsi segera tuntas skripsinya. Saya pernah buat kriteria apa skripsi yang baik. Nah itu dia, skripsi yang selesai. Jadi skripsi yang selesai, tuntaskan itu semua. Insya Allah nanti menjadi sarjana Gajah Mada yang memberikan manfaat bagi masyarakat di Indonesia. Terima kasih. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.